Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina ni'matal imani wal islam wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon maaf ini cek suara dulu. Kira-kira jelas nggak ini ya suaranya ya? Alhamdulillah jelas Pak. Jelas Pak Ustaz. Jelas Pak Ustaz. Sambil santai saja seperti tadi yang disampaikan oleh Bunda Komite. Kita lalui, kita nikmati saja, jangan menjadi satu beban ya. Yang kami hormati Ibu Komite SMPIT Buah Hati Islamic School 2 Kerawang beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang dulu ini anak hebat ini, alhamdulillah sekarang jadi orang hebat ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus tetap hebat ya. Bapak Tuslim ini ya dulu bersama saya 6 tahun kurang lebih ya, Masya Allah 6 tahun lebih nih. Bapak Kepala Sekolah SMP Buah Hati ini yang kami hormati, juga seluruh Dewan Guru yang kami hormati pula, juga ayah ibu wali santri, siswa-siswi SMP Buah Hati Kerawang ini, seluruhnya yang tidak kami sebut satu persatu yang kami hormati. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami senang sekali diberi satu kehormatan bisa bertatap muka lewat online ini, walaupun virtual ini, tapi sudah cukup menjadi satu kebahagiaan tersendiri, satu kehormatan tersendiri bagi saya yang ada di pelosok ini, di kampung ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalinan tali silaturahim yang membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan silaturahim ini bukan yang pertama dan terakhir. Ya, mudah-mudahan bisa satu waktu bisa bertemu lagi. Entah, yang penting dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Menggarisbawahi ini tema yang sangat bagus sekali. Orang tua hebat yang akan membentuk generasi yang bermartabat. Ini luar biasa ya. Untuk menjadi orang tua yang hebat ini memang perlu upaya dan usaha. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mencoba untuk bersama-sama mentelaah. Sebab ini hebat di sini mungkin masih multitafsir ya. Orang tua hebat itu yang bagaimana? Nah, tentu saja ini akan terjadi beberapa penafsiran. Kalau itu kriterianya orang tua hebat, tentu saja ada satu sahabat yang tidak populer di dunia, tapi populer di langit, tapi itu hebat, yaitu sahabat Uwais Al-Qarni.
yang doanya diminta oleh sahabat Umar malahan. Sahabat Umar sampai minta didoakan karena doanya sangat mustajab itu. Maka tentunya orang tua hebat ini perlu dibatasi dalam arti menurut kacamata atau pandangan Islam, pandangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, supaya tidak melebar kemana-mana, sebab terkadang bisa penafsirannya berbeda-beda tentang orang tua hebat ini. Ya. Makanya kami melihat orang tua hebat ini menurut sudut pandang surat At-Tur, surat 52 ayat 21. Ayah bunda bisa membuka Al-Qur'annya, itu surat At-Tur, surat 52 ayat 21. Ini yang menurut saya ini kriteria orang tua hebat ini. Ya, insya Allah kita termasuk semuanya ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Surat At-Tur, surat 52 ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan keturunan mereka mengikuti, beriman, mengikuti orang tuanya, menjadi orang yang beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka mereka, orang tua itu dan anak cucu mereka, keturunan mereka akan kami pertemukan, kami kumpulkan di dalam surga. Wa ma alatsnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan mengurangi dari amal mereka sedikit pun. Kullu mri'im bima kasaba. Setiap suatu amal itu, setiap seseorang itu akan terikat dengan amalnya. Kemuliaan seseorang itu tergantung juga dengan amalnya. Maka berdasarkan ayat ini, orang tua hebat itu orang tua yang punya visi pandangan ke depan. Ini keluarganya mau dibawa kemana? Anak istri keturunannya. Tentu saja orang tua yang hebat, orang yang beriman, tentu saja anak dan istri tentu akan dibawa ke surga. Ini tidak mungkin akan dibawa ke neraka. Nah, maka di dalam surat At-Tur ini sudah bisa kita jadikan sebagai visi kita sebagai orang tua dalam keluarga ini, untuk senantiasa membawa keluarga kita, istri kita, anak kita, cucu kita, semuanya keturunan kita ajak, kita bawa ke surga. Maka orang tua hebat itu orang yang bisa mengumpulkan keluarganya ke surga, di dalam surga, seperti yang disebutkan dalam surat At-Tur ayat 21. Ini kalau menurut saya itulah yang orang tua yang hebat, luar biasa. Apa artinya orang tua bisa memiliki harta yang melimpah kalau harta itu kemudian ditinggalkan, sementara kemudian setelah itu menjumpai azab dan siksa Allah di alam kubur, di alam akhirat, na'udzubillah min dzalik. Tentu itu tidak menjadi hebat lagi. Apa artinya jabatan yang tinggi bagi orang tua kalau tidak membawa keluarga dan anaknya, keturunannya ke surga? Sehingga misi dari orang tua hebat yang memiliki keluarga yang hebat itu adalah bagaimana di dunia ini bisa menjadi keluarga Allah. Masya Allah ini. Sebagaimana yang dinukil dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah
dan Imam Al-Hakim dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya bagi Allah itu punya keluarga dari manusia. Jadi Allah akan menganggap orang-orang yang memenuhi kriteria di sini nanti dianggap sebagai keluarga Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi keluarga Allah, tentu ini keluarga yang paling mulia, keluarga yang paling baik, ya, yang paling bahagia, paling senang kalau bisa menjadi keluarga Allah. Berarti ini orang-orang yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, ya, para sahabat, qalu man hum ya Rasulullah. Para sahabat itu penasaran, masa Allah punya keluarga dari bangsa manusia ini? Terus mereka itu siapa yang bisa olah? Maka beliau bersabda, Ahlul Quran. Mereka yang menjadi keluarga Allah itu adalah Ahlul Quran. Hum ahlullah. Ahlul Quran itu adalah menjadi keluarga Allah. Wa khassatuhu, dan mereka adalah keluarga istimewa yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini misi, ya, seorang orang tua yang hebat, yaitu membawa keluarganya ini bisa menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ahlul Quran. Ahlul Quran itu siapa? Ahlul Quran itu yang memiliki 5M ini. 5M. Ya, insya Allah ini sudah diamalkan, ya, di SMP Buah Hati Kerawang ini, maka berbahagia sekali, ya, ayah bunda yang bisa mengikuti pendidikan di SMP Buah Hati Kerawang ini, ya. Mudah-mudahan ini menjadi keluarga Allah, yaitu Ahlul Quran ini, yaitu yang memiliki 5M ini. Satu, yang senantiasa meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan aktivitas hariannya untuk membaca Al-Quran. Ini yang pertama, yaitu membaca Al-Quran. Entah itu sehari 1 halaman, sehari kalau terpaksa sekali misalnya 1 ayat, ya, tapi senantiasa meluangkan, syukur bisa 1 juz, ya. Nah, kemudian yang kedua, memahami. Ini memahami, jadi bukan cuma sekedar membaca, tapi yang kedua itu memahaminya, karena Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, tapi itu pedoman hidup untuk kita ikuti dalam kita berpikir, dalam kita bertindak, dalam kita bersikap, dalam kita bertutur kata, itu senantiasa berpedoman kepada Al-Quran. Tentu saja diikuti dengan sunnah Rasulullah SAW. Memahami, maka harus paham bagaimana kita akan bisa mempedomani Al-Quran kalau tidak memahaminya. Kemudian M yang ketiga, setelah membaca, setelah memahami, itu terus melaksanakan. Jadi sehingga manfaat dari Al-Quran itu akan terasa. Manfaat kebahagiaan yang diperoleh dari Al-Quran itu akan terasa. Kalau tidak diamalkan, ya kita akan gersang. Walaupun kita membaca Al-Quran, kita paham Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkannya, tentu saja ini akan gersang. Manfaat yang maksimal dari Al-Quran ini, karena Al-Quran itu adalah sebagai obat, sebagai penenang, sebagai sumber kebahagiaan dalam hidup kita.
Nah, ini harus kita raih dengan cara mengamalkannya secara rutin, secara kontinu, secara terus-menerus sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita amalkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu benar-benar bisa berwujud jadi perilaku, sikap dan tutur kata kita, juga jadi pola berpikir kita itu selalu mengacu kepada Al-Qur'an. Kemudian M yang keempat, memasyarakatkan ini Al-Qur'an. Menyampaikan, mendakwahkan, baik itu dengan cara melalui keteladanan, contoh-contoh, ya, itu juga bagian dari satu dakwah. Bahkan keteladanan itu dakwah yang sangat mengesan, dakwah yang sangat baik itu keteladanan. Jadi tidak semata-mata ceramah ya, melalui mimbar-mimbar, melalui pengeras suara, bukan semata-mata itu, tapi tentu memasyarakatkan Al-Qur'an itu adalah mengamalkan, mendakwahkan Al-Qur'an kepada masyarakat. Baik secara keteladanan maupun secara lisan. Kemudian M yang kelima, ini menghafalkan. Nah ini juga penting karena itu lebih mengingat ya betapa besarnya pahala dari Al-Qur'an itu. Satu huruf 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu sudah 3 huruf, itu sudah 30 kebaikan. Tentu 30 kebaikan ini akan kita peroleh jika kita membaca, memahami, mengamalkan, kemudian mendakwahkan dan kemudian menghafalkannya. Ini sangat utama sekali ya. Walaupun kita mungkin sudah di usia ya boleh dibilang sudah usia orang tua ya, itu tidak ada halangan. Para sahabat banyak yang sudah usia di atas 40 tahun baru menghafal Al-Qur'an ya. Itu para sahabat banyak itu. Jadi jangan jadi penghalang. Pokoknya kita harus senantiasa sampai kapanpun kita jadi orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an, itu orang yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian semuanya adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Nah, itu. Maka kita harus jadi orang yang belajar atau orang yang mengajarkan. Itu supaya kita menjadi orang yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, yang kita nanti akan dijadikan sebagai keluarga Allah Subhanahu. Inilah yang akan senantiasa dilakukan oleh orang tua yang hebat. Jadi visinya itu bagaimana mengumpulkan keluarga bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Misinya di dunia ini kita upayakan keluarga kita bisa menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya, betapa senangnya, dan itulah yang keberuntungan yang sangat luar biasa kalau sampai Allah mau mengakui kita sebagai keluarganya. Ini yang harus senantiasa kita upayakan. Nah, untuk itu upaya apa yang harus kita lakukan? Usaha apa yang harus kita lakukan? Inilah usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tua yang hebat ini. Supaya lahir generasi yang bermartabat, generasi yang hebat, yang tentu saja ini adalah generasi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama tentu saja sebagai orang tua yang hebat itu senantiasa mendoakan untuk putra-putrinya dengan doa-doa yang baik. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendoakan putra-putrinya, di antaranya dengan doa Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, limpahkan ya kepadaku keturunan yang soleh ya. Karena ini termasuk satu puncak kebahagiaan. Rasul bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i
ada 4 hal yang bisa seseorang itu menjadi bahagia. Itu. Seseorang menjadi bahagia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan. Nah ini. Akanlah istrinya itu, pasangannya itu istri yang solehah, suami yang soleh. Ini. Kalau dia seorang suami, istrinya solehah, senantiasa taat, senantiasa menyenangkan jika dilihat, senantiasa menjaga kehormatan dirinya, ya, dan senantiasa menjaga harta benda suaminya, tidak menuntut, tidak boros, tidak berlebih-lebihan. Nah, ini satu kebahagiaan. Begitu pula suami, kalau dia seorang muslimah, dia punya suami yang soleh. Ini kebahagiaan yang menjadikan seseorang menikmati hidupnya itu adalah dengan istri yang solehah atau suami yang soleh. Yang kedua, sabda Rasul, wa auladuhu abroron. Ini anak-anaknya, keturunannya, anak-anak yang abror, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Masya Allah, istrinya solehah, bukan hanya soleh dan solehah ini. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, limpahkan kepada kami keturunan yang soleh. Ini doa Nabi Ibrahim ada dalam surat As-Saffat, surat 37 ayat 100. Padahal beliau seorang nabi, punya gen yang sangat luar biasa, solehnya kita kenal, tapi masih berdoa untuk anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang baik. Itu. Dalam ayat lain, dalam surat lain, surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 40, Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikan keturunan-keturunan kami orang-orang yang menegakkan sholat. Jangan sampai kita, putra-putri kita, putra-putri yang meninggalkan sholat, na'udzubillah min dzalik. Putra-putri yang tidak mendatangkan kebaikan buat orang tuanya. Maka sampai Rasul itu bertanya kepada sahabat. Rasul itu bertanya pada sahabat, menguji coba pemahamannya sahabat itu bagaimana. Rasul bertanya, tahukah orang yang mandul itu, atadruna mas sa'lu, tahukah kamu, wahai para sahabatku, siapa orang yang mandul itu? Maka para sahabat menjawab, orang yang mandul itu adalah orang yang tidak punya anak. Itu jawaban para sahabat. Ya, itu sangat-sangat istilahnya sangat masuk akal sekali ya, karena para sahabat memahaminya ya seperti itulah ya, dan kita semuanya juga memahami seperti itu. Orang yang mandul itu orang yang tidak punya anak gitu. Tapi kata Rasul, bukan itu yang dimaksudkan orang mandul. Orang mandul itu namanya orang yang punya anak, tapi dia tidak bisa mendatangkan, tidak bisa memperoleh kebaikan dari anaknya. Anaknya tidak bisa mendoakan kepada orang tuanya, anaknya tidak bisa memintakan ampun untuk orang tuanya, anaknya tidak bisa beramal soleh, apalagi kalau sampai meninggalkan sholat. Sehingga dia punya anak tapi tidak mendapatkan pahala kebaikan dari anaknya. Padahal anak yang soleh ini yang akan bisa terus amalnya, akan bisa menjadikan orang tuanya meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kekal, amal orang tua yang kekal itu adalah amal anak yang soleh ya, seperti yang disebutkan dalam hadis. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, ya, apabila anak Adam meninggal putus amalnya. Ya, kecuali illa min salasin. Ya, kecuali 3 hal yang tidak putus, walaupun kita sudah meninggal sebagai orang tua, tapi masih terus tetap mendapat anak, yaitu dari doa anak yang soleh itu, amal anak yang soleh itu.
Maka Rasul benar kalau mengatakan orang tua yang mandul itu orang tua yang tidak bisa mendapatkan pahala kebaikan dari anaknya. Nauzubillah min dzalik. Nah, insya Allah tidak ada ini ayah bunda semuanya ya. Ini makanya ayah bunda menitipkan putra putrinya itu di SMP IT Buah Hati ini tentu berharap ya ini akan menjadi waladun sholihatun yang akan mengirimkan pahala kepada orang tuanya insya Allah itu. Nah ini yang pertama amalan ya yang dilakukan oleh orang tua yang hebat, selalu mendoakan supaya nanti anak-anaknya menjadi generasi yang bermartabat, yang hebat juga, maka harus didoakan. Doa orang tua Masya Allah mustajabah, baik itu sehabis sholat, mungkin sehabis sholat rawatib, sholat 5 waktu ya, habis sholat duha, mungkin di tengah malam bisa bangun, doakan anak-anak. Ibu tidak usah khawatir putus asa merasa doanya tidak dikabulkan. Allah pasti mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah, pasti aku akan mengabulkannya. Hanya apa yang dikabulkan oleh Allah itu bisa jadi tidak sesuai karena pasti diberi yang lebih baik gitu. Ya, janji Allah itu pasti benar. Ya, sepanjang kita dalam berdoa itu memenuhi syarat doa. Syarat doa itu adalah satu ya, kita harus bersih dari hal-hal yang haram ya, itu. Sebab Allah tidak menerima doanya orang yang memakan harta yang haram. Ini tidak diterima doanya oleh Allah. Yang kedua, doa dengan sungguh-sungguh ya. Ini jadi kalau minta pada Allah itu maksa. Beda kalau kita minta kepada manusia ya, kalau maksa itu nggak sopan barangkali ya itu. Tapi kalau kita doa pada Allah itu memang harus maksa, baru sungguh-sungguh betul-betul. Nah itu. Ini yang ketiga ya, boleh di waktu-waktu yang mustajabah seperti sepertiga malam yang akhir, kemudian ba'da sholat itu juga waktu mustajabah, waktu di antara 2 khutbah Jumat itu juga waktu mustajabah ya. Nah ini ditambah di tempat yang mustajabah ya. Nah itu tempat-tempat yang dikabulkan, yang bukan berarti tempat yang lain, yang sangat dikabulkan seperti di Multazam ya, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian di Raudhah ya, antara mimbar Rasul dan kamar Rasul ya, itu termasuk tempat yang mustajabah. Tapi kalau kita tidak bisa di sana ya tentu banyak akan mengabulkan doa kita. Nah kemudian tentu kita harus selalu berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak. Ini adab kita dalam berdoa. Jadi ini kita doakan ya putra putri kita supaya menjadi putra putri yang hebat, walaupun kita sudah meninggal tapi kita masih tetap mendapatkan kiriman pahala. Kemudian yang kedua yang harus diusahakan, diupayakan, dilakukan oleh orang tua yang hebat, memberi nama yang baik. Ya ini memberi nama yang baik ini merupakan sunnah Rasulullah SAW, karena sesungguhnya dalam satu hadis riwayat Abu Dawud ya, sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu semua, maka perbaguslah nama kalian. Nah dalam memberi nama kita tidak boleh sembarangan. Jadi kita ada istilah apa arti sebuah nama. Bagi Islam sangat berarti itu nama ya. Jangan diremehkan itu. Maka kita tidak bisa meremehkan nama, karena itu sunnah Rasul memerintahkan supaya memberi nama yang baik. Bahkan Rasul mengganti beberapa nama sahabat yang kurang baik, yang diganti oleh Rasul dengan nama yang baik. Karena nama itu mengandung doa dan harapan ya. Mungkin orang tua memberi nama Abu Bakar, harapannya seperti sahabat Abu Bakar jadi ahli surga tanpa hisab. Itu tentu ada mengandung harapan itu. Jadi jangan hanya asal buka Quran ketemu
kalimat di Quran terus dijadikan nama. Pas yang dibuka Fir'aun, nah terus dijadikan namanya Fir'aun, naudzubillah min dzalik. Nah ini tentu tidak demikian. Jadi yang punya makna, punya arti ya. Karena Al-Quran kalimatnya itu ya itu sesuai karena menceritakan berbagai keadaan manusia yang baik, manusia yang istilahnya durhaka, itu juga diceritakan di dalam Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Jadi kalau di Quran kok nemu kalimat Fir'aun, nemu kalimat Korun, itu maksudnya bukan untuk ditiru jadi nama ya. Nanti naudzubillah min dzalik jadi seperti Korun ditelan bumi, mati tragis dalam keadaan kafir, atau Fir'aun naudzubillah min dzalik ya. Tapi kita lihat itu untuk jadi pelajaran. Jadi berilah ya nama yang baik, dan ini tentu tidak bisa dilakukan oleh anak ya, hanya orang tua yang bisa melakukannya. Nah ini yang kedua, upaya yang kedua sebagai orang tua yang hebat memberi nama anaknya yang baik. Yang ketiga ini sebagai orang tua, khususnya ini untuk ibu, bisa memberikan ASI. Memberikan ASI ini ya, ASI itu sesuatu yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Surah itu jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ini. Dan bagi ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya secara sempurna. Sempurnanya itu adalah 2 tahun. Ini jika mampu 2 tahun ini. Jadi sebenarnya maka sudah sangat jelas sekali ya, berbagai penelitian tentang ASI itu tidak bisa ditandingi. Ini gizi yang terkandung dalam ASI itu bukan sekedar gizi untuk kepentingan fisik ya. Kadang banyak orang mengira lah yang penting kan anaknya dikasih susu gitu ya, dikasih air susu atau diberi nutrisi yang cukup. Itu barangkali kalau air susu yang lain, mungkin itu air susu kaleng, air susu sapi ya, atau air susu kambing ya, sampai ada satu upaya ya dengan melalui sistem cloning supaya air susu sapi itu, air susu kambing itu memiliki kualitas yang sama gizinya dengan air susu ibu. Ya, itu pernah sekitar tahun 90-an itu diadakan cloning itu ya, kelenjar air susu ibu dicangkokkan ke kelenjar air susu kambing supaya nanti ASI-nya itu punya nilai gizi yang sama dengan air susu ibu. Karena di barat ini terjadi krisis orang tua enggan untuk menyusui putra putrinya dengan berbagai alasan lah, karena katanya jadi tidak cantik lagi lah. Justru malah sebaliknya, orang tua yang menyusui ibunya pasti akan lebih sehat, dan ya anak yang disusui oleh ibunya itu akan lebih sehat. Ini karena ini anjuran Al-Quran itu. Jadi ASI itu bukan sekedar memenuhi gizi untuk fisik saja, tapi gizi rohani. Karena kan putra putri kita dan kita semuanya kan terdiri dari jasmani dan rohani. Ketika ibu menyusui dengan pandangan tatap mata kepada anaknya, dengan senyum, dengan mentepuk-tepuk, dengan penuh kasih sayang, ini gizi rohani yang sangat penting sekali sebagai wujud kasih sayang ibu. Yang ini akan menjadi satu hal yang sangat terasa sekali mendalam bagi anak, sehingga akan merasa sangat berhutang budi khususnya kepada ibu di saat ibu sudah menyusui, karena ibu sudah menumpahkan kasih sayangnya sepenuhnya ya, itu sepenuhnya dengan menyusui. Ini sebagai tanda dari kasih sayangnya. Maka sesuatu yang sangat penting.
bagi putra-putri kita dalam menuju pembentukan generasi yang bermartabat ini. Barangkali kalau kita lihat saat ini terjadi disebutnya dengan krisis generasi ya, khususnya di bidang akhlak ini, krisis akhlak, karena ya kita dengar berita ada anak yang membunuh ibunya, ada yang membunuh orang tuanya, naudzubillah min dzalik, yang nyeruduk melawan dengan orang tuanya. Nah ini barangkali kita juga perlu introspeksi ya. Ini juga kita perlu introspeksi, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak pas, yang belum diupayakan. Ya, ini barangkali mungkin orang tua ya terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunianya ya, sehingga ingin terus memenuhi kebutuhan, tapi hanya kebutuhan lahiriahnya, sementara kebutuhan rohaninya ya, kasih sayangnya kepada anak itu kurang tersalurkan, sehingga mungkin hanya dipasrahkan begitu saja dengan sebotol air susu kaleng ya, entah itu susu sapi atau susu kambing ya, kemudian ditinggal. Nah ini tentu saja akan beda ya, itunya kesannya ya itu bagi anak. Makanya Al-Quran jauh sebelumnya itu menganjurkan ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 233, hendaklah ibu-ibu itu memberikan air susunya kalau mau sempurna itu 2 tahun ya ini. Dan bagi ibu sendiri tentu ini akan membawa kesehatan baik secara rohani maupun jasmani juga. Terjadi interaksi ketika ibu menyusui, mata anaknya memandang ya pada ibunya, itu satu kebahagiaan. Bahkan sambil bercandaria, sambil tersenyum, itu menambah kesehatan. Orang senyum itu jadi imunnya jadi tambah kan. Makanya di situasi corona ini kita harus bahagia, kita harus senyum karena imunnya supaya tambah. Jadi ibu kan jadi tambah sehat, itu akan jadi tambah sehat. Ya, tersenyum dengan anaknya di saat menyusui itu akan jadi tambah sehat, menghilangkan segala permasalahan, seakan jadi ada satu ketenangan tersendiri yang luar biasa, tidak bisa dibeli dengan apapun itu. Kenikmatan itu nggak bisa ditakar dengan materi itu. Senyumnya anak ya kepada orang tua itu kebahagiaan yang kalau menurut saya tidak bisa dinilai dengan materi, kebahagiaan yang sangat berarti sekali ya ini, karena ada pendekatan yang luar biasa. Itu yang ketiga, yaitu memberikan anas. Kemudian usaha dan upaya yang ditempuh oleh orang tua yang hebat ya, supaya melahirkan generasi yang bermartabat, itu memberikan pendidikannya yang cukup. Nah ini, memberikan pendidikan. Pendidikan dari kapan? Nah, kalau di dalam hadis di ayunan sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam teori yang saya tahu itu pendidikan yang diberikan pada anak itu justru itu malah dari awal sekali, yaitu dari sebelum menikah. Dari sebelum menikah ini sudah harus mulai mendidik. Loh, bagaimana? Kok dari sebelum? Karena ini kita pembentukan gen ya, pembentukan darah ya. Itu. Jadi sebelum menikah sudah mulai. Jadi nanti gen kita ya, darah kita itu akan menurunkan darah yang soleh dan soleha. Karena secara tidak langsung ya, kemudian di saat karena secara tidak langsung itu ada yang namanya faktor genetika. Ini yang perlu diinikan. Ya. Dalam surat Maryam itu juga disebutkan ya, ketika Maryam dituduh melakukan perzinaan, ini tuduhan yang sangat keji. Ya, mereka menuduh karena kenapa Maryam tidak punya suami kok bisa hamil, padahal itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai orang-orang itu bilang, makana abuki imra'asauin wa makanat ummiki baghiya. Maryam, bapakmu dan ibumu itu bukan pelacur, kenapa kamu jadi pelacur? Ini luar biasa ya tuduhan Maryam. Makanya Maryam waktu di fitnah-fitnah seperti itu ya, Maryam tidak mau jawab. Yang jawab itu
bayinya yaitu Isa alaihissalam. Maka ini diantara bayi yang bisa bicara itu adalah Isa bin Maryam. Maka ketika dipinang seperti itu, kemudian Isa yang masih jabang bayi itu kemudian memberikan jawaban bahwa ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dituduhkan orang, padahal orang tua kamu Maryam itu tuh bukan pelacur, bukan bagian, ya, bukan orang yang istilahnya yang jelek, ya, itu bukan, tapi orang yang baik. Nah, ini jadi untuk kita perhatikan, memberikan pendidikan pada anak, ya, dari kita sebelum menikah, saat mengandung, kita membiasakan dengan kebaikan-kebaikan supaya nanti lahir, ya, bayi yang soleh dan soleha, senantiasa periang, ya. Maka penelitian juga menyebutkan, ya, kalau ibu saat hamil itu sering marah-marah, ya, sering murung, sering gelisah, cenderung nanti anaknya yang lahir itu juga akan begitu nantinya, ya. Itu akan jadi anak yang pemarah, ya, yang murung, ya. Nah, ini maka ini perlu kerjasama. Suami harus juga menjaga bagaimana saat istrinya sedang hamil harus selalu dalam kondisi bahagia. Walaupun marah kayak apa, jangan ditampakkan supaya istrinya itu senantiasa bahagia demi nanti anak yang lahir itu supaya jadi anak yang soleh dan solehah itu. Nah, ini jadi ini kan kerjasama yang istri sedang hamil, suami harus bisa memposisikan, ya, demi baiknya keturunan nanti istri harus senantiasa dijaga perasaannya, dijaga hatinya, dijaga pikirannya, jangan sampai terpancing jadi emosi. Istri juga begitu, harus bersabar, sadar, ingat saya sedang hamil akan melahirkan keturunan supaya jangan sampai itu cukup. Ini waktu sudah habis, ya. Masih bisa, Pak? Ya Ustadz, untuk selanjutnya masih ada 2 lagi, Pak, pertanyaan. masih bisa? Putus-putus, ya? Iya, usaha-usahanya. Masih bisa 1 lagi? Halo? Ya. Halo? Masih bisa, ya? Ya, Terdengar nggak, ya? Masih bisa, ya? Ya. Ya. Yang kelima, ya, yang kelima, upaya dan usaha yang dilakukan oleh orang tua yang hebat itu tentu adalah menafkahinya, menafkahi keluarganya, anaknya, istrinya dengan harta yang halal ini supaya menjadi keluarganya itu barokah. Rasulullah SAW bersabda, ya, nafaqatul rajuli ala ahli shadaqatun. Nafkah seseorang kepada keluarganya itu adalah sodako. Jadi pengertian sodako bukan sempit semata-mata yang kita berikan, ya, kepada orang lain atau yang kita berikan kepada kotak infak, bukan itu, tapi yang kita berikan kepada keluarga kita untuk beli berasnya, untuk beli gasnya, untuk beli lampunya, untuk beli rumahnya, untuk beli segala keperlindungan keluarga, itu juga oleh Rasulullah SAW dikategorikan sebagai sodako. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud. Dalam hadis lain Rasul bersabda, afdalud dinar dinarun yunfiqur rajulu li'iyalihi. Seutama-utama harta itu adalah harta yang diinfakkan untuk keluarganya. Ini yang pertama, ada 3 harta yang utama. 1, harta yang diinfakkan untuk keluarganya. Yang kedua, wa dinarun yunfiqur rajulu dabatahu fi sabilillah, yaitu harta yang diinfakkan untuk membeli atau untuk membiayai peralatan-peralatan dalam berjihad di jalan Allah. Itu
Kalau misalnya dalam situasi perang itu untuk beli senjatanya, untuk beli ya, dalam arti jihad ya, tapi segala bentuk amal kebaikan, misalnya seperti ibu menyekolahkan putra putrinya, ini belajar itu juga jihad ya, seperti Rasulullah SAW itu punya sufah ya. Nah, punya ahlu sufa, para sahabat yang belajar, istilah seperti sekarang seperti kayak pesantren gitu ya, yang mereka yang belajar itu jihad ya. Maka harta yang diberikan oleh ibu untuk membeli buku anak-anaknya, untuk membeli sepeda ataupun motor anak-anaknya ya, untuk berjihad, itu termasuk harta yang paling utama ya, untuk membekali anak-anaknya untuk kepentingan belajar, itu termasuk ya, untuk membuat sarana prasarana belajar itu termasuk dari harta yang paling utama ya. Maka untuk membiayai ya, pembiayaan yang diperlukan dalam anak-anaknya belajar itu namanya juga harta yang paling utama. Yang ketiga, wadinarun ala ashabihi, yaitu harta yang untuk membiayai orang yang berjihad, yaitu untuk membiayai orang yang berjihad. Ya, alhamdulillah ya, Bapak Ibu bisa, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, selalu diberikan kemudahan. Ini pasti saya sangat optimis ya, bahwa jika betul-betul Bapak Ibu berniat untuk membiayai anaknya, itu pasti Allah akan kuatkan. Karena Allah sudah berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu akram. Akram itu ada dua makna. Ada akram itu artinya mulia, ada akram itu artinya dermawan. Nah, ayat yang pertama turun itu kan Iqra, belajarlah. Tuhanmu itu maha dermawan. Ini ada hubungan apa ini dengan ini? Kalau saya memahami bahwasanya untuk kepentingan belajar, asal betul orang tua itu berniat tidak menyalahgunakannya, diutamakan untuk kepentingan belajar anak, pasti Allah akan berikan, Allah akan cukupi. Makanya supaya tidak khawatir, wah anak saya gimana nanti biayanya dan sebagainya, ingat Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Allah itu maha dermawan. Pasti Allah akan cukupi. Jadi jangan kemudian khawatir dulu ya, kita punya Allah. Yang penting kita tidak akan menyalahgunakan dan menyelewengkan rezeki yang Allah berikan. Pasti Allah akan beri kecukupan untuk pembiayaan anak. Maka berbahagia sekali ya, karena namanya harta itu mau tidak mau itu pasti akan dibelanjakan. Nah, mudah-mudahan harta yang kita miliki itu jadi harta yang sangat utama buat kita. Untuk kepentingan keluarganya dalam rangka membentuk menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, itu senantiasa diupayakan. Ini pasti Allah akan memenuhinya ya. Saya sangat optimis. Iqra wa rabbukal akram ya. Belajarlah. Allah itu maha dermawan. Jangan khawatir. Pasti Allah akan berikan kecukupan jika kita memerlukan memang untuk kepentingan belajar. Karena Allah sudah berjanji, sudah menyatakan sendiri itu pada ayat yang pertama turun. Ayat yang pertama turun itu adalah supaya belajar. Ini ya. Nah, itu beberapa hal. Satu lagi yaitu yang terakhir, yang keenam, upaya yang dilakukan itu ini singkat saja ya, yaitu menikahkan putra putrinya ya. Ini tentu saja dengan orang-orang yang soleh dan soleha ya. Ini Rasul bersabda, seseorang menikah itu bisa karena 4 hal ya. Bisa karena kecantikannya, ketampanannya, bisa karena kedudukannya ya, nasabnya, keturunannya, lihat darahnya darah biru misalnya ya. Nah, kemudian jadi tertarik karena ingin ikut menjadi keturunan ya.
atau nasab ataupun keluarga yang terhormat di kalangan manusia. Yang ketiga itu bisa karena hartanya, menikah karena melihat hartanya banyak ya, sehingga ini yang kebanyakan ya, sehingga kemudian terdorong, tertarik tapi karena hartanya. Nah, yang keempat itu adalah karena agamanya, karena kesolehannya, karena imannya. Maka Rasul berpesan, far bidzatiddin, menangkan yang karena agamanya. Syukur agamanya kuat, imannya kuat, akhlaknya baik, hartanya kuat, ya, nasabnya nasab yang terhormat, ya, kedudukannya terhormat. Nah, syukur bisa lengkap seperti itu. Cuma kan, ya, kita tidak bisa, ya, barangkali yang sesempurna itu. Ya, maka utamakan, kata Rasul. Rasul berpesan. Pesan Rasul ini tentu karena kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka menangkanlah agamanya, itu yang diutamakan. Maka dengan ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan keturunan kita semuanya, keluarga kita dan keturunannya kelak bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya yang penuh dengan kenikmatan yang abadi, ya. Dan mudah-mudahan keluarga kita di dunia ini menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu pengorbanan seperti yang kami sampaikan tadi, di antaranya banyak hal tentunya yang kurang berkenan atau kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon Ayah Bunda, ya, untuk bisa meluruskan atas hal-hal yang mungkin menyimpang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.